Film kali ini berasal dari Rusia, judulnya Koma yang rilis pada tahun 2019. Film ini tuh menceritakan tentang seorang pria bernama Victor yang tiba-tiba terbangun di sebuah dunia yang ternyata bukan dunia nyata, melainkan dunia dari orang-orang yang koma. Karena terjebak di dunia asing ini, Victor jadi harus bertahan hidup di sana sambil mencari jalan keluar kembali ke dunia nyata. Penasaran kan ya? Nggak usah lama-lama, langsung aja masuk ceritanya. Kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan. Have fun! Ini dia, Koma. Di sini nih seorang pria arsitek bernama Victor terbangun karena mimpi buruk kecelakaan. Tapi saat sudah terbangun, Victor malah melihat sekitar kamarnya dan serat hitam yang perlahan menutup dengan misterius. Serat itu ternyata dari sebuah lubang yang entah dari mana asalnya. Victor sangat ketakutan dan dia mencoba bertanya ke orang sekitar, tapi malah melihat orang di sekitarnya sama-sama berbentuk tidak sempurna. Bahkan yang lebih anehnya lagi, dunia luar berbentuk acak. Gedung-gedung berdiri tidak sama seperti melawan gravitasi. Victor melihat gedung di dekatnya masih belum terbentuk sempurna. Tapi entah mengapa saat Victor melihat lebih baik, gedung itu memunculkan garis sketsa yang membuat jadi utuh. Setelah menyelesaikan bentuk gedung, Victor tidak sengaja melihat ada makhluk hitam yang aneh. Makhluk itu mengejar Victor dan langsung menyerangnya. Untungnya, Victor diselamatkan oleh sekelompok orang asing yang langsung membawanya pergi menjauh dari makhluk itu. Selama pelarian, Victor melihat bagaimana hukum alam gravitasi di dunia ini. Banyak kota yang terbalik, tapi saat kita loncat ke dalam kota itu, maka kita akan mengikuti hukum alam di kota tersebut. Victor sempat ragu mengikuti jejak mereka karena terlihat sangat membahayakan. Tapi karena monster itu terus mengejarnya, Victor pun memberanikan diri. Walaupun sudah berlari sejauh apapun, makhluk itu tetap mengejarnya. Salah satu pria memutuskan bunuh diri agar bisa menghilangkan si makhluk aneh itu, karena mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya. Setelah menghancurkan monster itu, Victor meminta penjelasan kepada seorang wanita bernama Fly. Fly menjelaskan bahwa dunia ini adalah dunia dari orang yang koma. Semua gedung, kota, dan lainnya adalah hasil ingatan dari orang-orang tersebut. Semua itu saling berkesinambungan. Itulah kenapa kota ataupun negara di sini saling menyambung. Makhluk yang mengejar mereka tadi bernama Reapers, yang akan menghilangkan manusia di dunia ini. Di tengah perjalanan, Fly melihat luka Victor. Di sana dia bisa menyembuhkan luka dengan sangat mudah, karena ternyata itulah kekuatan dan kemampuannya di dunia ini. Singkat cerita, Victor disuruh masuk oleh Phantom ke dalam bis. Anehnya lagi, itu ternyata jalan masuk menuju basecamp mereka. Bis ini bisa mengkoneksikan dua dimensi. Semua penghuni di sana merasa terkejut karena salah satu dari mereka mati akibat menyelamatkan Victor. Tapi pemimpin di sana yang bernama Ian merasa kehadiran Victor bisa membantunya menemukan sebuah pulau yang dipercayai sebagai tempat aman, karena di sana tidak ada Reaper sama sekali. Ian pun memerintahkan Fly mengantarkan Victor ke kamarnya. Di sini keadaan Victor sebenarnya tidak ingat dengan namanya sendiri. Saat akan menuju ke kamarnya, Victor melihat sebuah kamar dengan lubang besar di dindingnya. Fly pun menjelaskan bahwa itu adalah sisa dari mimpi, persis seperti apa yang terjadi kepada apartemen Victor. Di malam hari, saat Victor tertidur, dia bermimpi tentang gedung, papan billboard, lorong, dan sebuah kecelakaan. Ketika Victor terbangun, dia dikejutkan dengan kehadiran mobil di tengah kamarnya. Mobil itu sisa dari mimpinya tadi. Saat Victor terkesima dengan hal di depan matanya, Phantom datang mengingatkan Victor agar jangan masuk ke dalam sana, karena mimpi akan menyesatkan. Selain itu, kehadiran Phantom kesini adalah untuk mengingatkan Victor jangan mendekati Fly, karena Phantom sebenarnya menyukai Fly. Setelah perbincangan itu, Victor pun dibawa keluar. Dia diberi ujian berbahaya agar kekuatannya muncul, karena dengan cara inilah kemampuan seseorang akan terlihat. Phantom menjelaskan bahwa di sini ada berbagai macam keunikan. Contohnya spirit yang bisa memanggil roh atau mengetahui akan adanya bahaya, ataupun astronom yang membuatkan peta bagi mereka. Phantom pun memerintahkan Genome, si ahli mekanik, menembakkan besi tebal kepada Victor. Karena kemampuan Victor tidak terlihat juga, Phantom meminta Genome menggunakan alat lain yang jauh lebih besar. Robot ini menyerang Victor beberapa kali, tapi tetap saja tidak memunculkan tanda apapun. Karena tidak membuahkan hasil, Phantom pun menghentikan ujian ini dan langsung menanyakan pekerjaan Victor sebelumnya. Dengan ingatan yang tersisa, Victor merasa bahwa pekerjaannya dulu adalah seorang arsitek. Victor pun dimasukkan ke dalam kelompok yang dipimpin Cable. Di malam hari, Victor kembali bermimpi hal yang sama, tapi kali ini rangkanya lebih panjang dan terlihat seperti Victor berada di dalam gedung rumah sakit. Selain itu, mimpi selalu diakhiri dengan kecelakaan yang membangunkannya.
Keesokan harinya, Victor mulai mengerjakan tugas. Tugasnya ini ternyata cukup melelahkan. Melihat Victor yang tidak bersemangat, Cable pun mengatakan bahwa seharusnya Victor bersyukur. Karena di sini juga banyak yang gagal dari ujian, tapi setidaknya mereka tidak harus hidup di luar sana yang dipenuhi Reaper. Bahkan Cable malah merasa nyaman di dunia ini dibandingkan di dunia nyata. Perbincangan itu ternyata didengar Yan. Yan pun menjelaskan bahwa rasio perbandingan dunia nyata dan dunia koma yaitu 1:100. Jika di dunia nyata 1 hari, di dunia koma bisa sebulan. Maka dari itu pikirkanlah apa yang akan dilakukan di dunia ini. Yan pun menyuruh Victor untuk ikut dengan Phantom dan tim lainnya mencari bahan peledak, berharap Victor bisa menemukan kemampuannya di luar sana. Mengetahui Victor ikut dengannya, Phantom kurang suka karena dia sebenarnya cemburu dengan kedekatan Victor dan Fly. Tapi karena ini perintah Yan, Phantom pun mengizinkan Victor ikut. Di tengah perjalanan, astronomer membahas tentang mimpi, yang ternyata mimpi menyimpan informasi tentang ingatan dunia nyata. Dia menyimpulkan ada kemungkinan dari mimpilah mereka bisa menemukan petunjuk siapa dirinya. Saat mereka sedang berbincang, Spirit memberitahu kehadiran Reaper, walaupun sangat jauh jaraknya. Melihat Reaper, Victor kembali menanyakan tentang apa itu Reaper. Astronom pun menjelaskan bahwa Reaper terbentuk dari orang yang koma, namun otaknya mati. Di dunia nyata tubuhnya hanya bergantung pada alat penyokong. Kematian otaklah yang menyebabkan bentuknya seperti ini. Bahkan Reaper bisa membuat manusia seperti mereka bisa ikut terinfeksi. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah pabrik dari ingatan Cable. Di sana menyimpan bahan peledak. Tapi sesuai ingatan Cable, di sana ada penjaga yang siap menembak jika ada orang asing masuk. Victor pun diberi penjelasan bagaimana menggunakan beberapa senjata, jika saja sosok Reapers akan muncul juga. Mereka pun mulai masuk ke dalam tempat itu. Saat astronom sedang membuat sebuah rencana, Phantom malah melemparkan granatnya yang memicu para penjaga keluar. Setelah semua penjaga dilumpuhkan, astronom mengungkapkan kekesalannya kepada tindakan Phantom. Keributan yang terjadi malah akan membunuh mereka dan mengundang Reaper datang. Tapi Phantom malah berbalik mengancam astronom karena dia pemimpin di kelompok ini, maka dia boleh berbuat sesukanya. Di tengah perdebatan, Genome memberitahu bahwa dia sudah bisa membuka pintu pabrik. Saat terbuka, ternyata pabrik itu berisikan kapal selam. Di sana ada torpedo yang dibutuhkan jadi bahan peledak. Mereka pun mengeluarkan torpedo dengan hati-hati, karena jika terjatuh akan menghasilkan ledakan yang sangat luar biasa. Sedangkan di bawah sana, Spirit merasakan kehadiran Reaper. Benar saja, Genome melihat Reaper dengan jarak yang sangat dekat. Karena tidak bisa dilepaskan begitu saja, Cable memutuskan tetap di sana untuk membawa torpedo. Phantom memerintahkan Genome dan Victor tetap bersama Cable, tapi mereka berdua tidak kuat menahan beban torpedo. Fly dan Astronom pun kembali untuk membantu Victor dan Genome. Phantom sangat marah mengetahui Fly dan Astronom lebih mengikuti perintah Victor. Melihat Reaper semakin dekat, Victor mencoba mengeluarkan kemampuannya, tapi Phantom malah akan menembak Victor. Untungnya Spirit segera menghentikan Phantom. Tembakan yang meleset malah memutuskan rantai mengakibatkan torpedo meluncur ke bawah. Untungnya, Victor sudah menemukan kemampuannya. Dia memunculkan seluncuran sehingga torpedo tidak terjatuh. Singkat cerita, di malam hari mereka beristirahat. Kini semuanya tahu bahwa kemampuan Victor adalah bisa membangun gedung atau apapun itu. Mungkin hal ini sinkron dengan pekerjaan Victor yang dia ingat sebagai arsitek. Yan jadi memiliki ide untuk membangun tempat yang terlindungi, jauh dari Reaper dengan menggunakan kemampuan Victor. Mendengar hal itu, Victor menyanggupinya. Akan tetapi Phantom tidak setuju karena sangat mendadak. Ditambah lagi dia meragukan Victor bisa menyelesaikannya, karena ukuran kota yang diharapkan bisa sebesar sebuah pulau. Yan tetap pada pendiriannya, karena diam di tempat ini sudah tidak bisa diharapkan. Peledak yang mereka miliki tidak tersisa banyak. Mereka harus segera mencari tempat pembangunan esok hari. Yan bahkan menunjuk Astronom menjadi pemimpin grup, bukan Phantom lagi, karena misi sebelumnya Phantom ceroboh. Dia sudah mengundang Reaper datang. Di malam hari, Victor mencoba membangun sesuatu, tapi sayangnya tidak bekerja. Tentu saja itu membuat Victor kesal. Tapi Fly tidak sengaja melihat Victor, dia pun mengingatkan bahwa saat di kapal selam, dia melihat tangan Victor bergerak seakan-akan menggambar sketsa, dan saat dicoba, ternyata itulah caranya. Kedekatan Victor dan Fly terlihat Phantom dan itu membuatnya kesal.
Keesokan harinya, seluruh anggota bersiap pergi ke sebuah tempat yang akan dijadikan tempat tinggal mereka. Astronom memilih jalan yang menurutnya tidak akan ada Reaper sama sekali karena jalan itu tersembunyi. Saat astronom menjelaskan perjalanan, Phantom malah diam-diam membawa alat penarik sinyal Reaper. Dan benar saja, di tengah jalan, Spirit merasakan keberadaan Reaper. Mendengar hal itu, astronom terkejut karena ini sesuai dengan peta buatannya. Di tengah kebingungan yang ada, astronom meminta pendapat Phantom bagaimana keputusan selanjutnya. Phantom pun menyarankan semuanya berpencar untuk mengintai. Sisanya diam bersama Yan. Astronom pun memerintahkan Victor naik ke puncak bukit. Saat Victor sudah di puncak bukit, ternyata Phantom mengikutinya juga sambil membawa alat penarik sinyal Reaper, sehingga Reapers mendekat kepada Victor. Tapi saat Reaper akan menyerang Victor, untungnya seorang pria bernama Tank menyelamatkan Victor. Dia diperintahkan Yan untuk melindunginya. Ketika Victor dibawa kembali, Phantom mendorong Victor berusaha memasukkan alat sinyal ke dalam baju Victor, berniat untuk memfitnahnya. Tapi rencananya gagal karena alat itu terjatuh duluan dari bajunya dan terlihat oleh Fly. Terlihat juga tangan Phantom berubah, dia terinfeksi. Ternyata dia mengalami luka sayat dari Reaper saat menyelamatkan Victor dulu. Phantom tersudutkan dan semua orang takut kepadanya. Phantom pun pergi menjauhi kelompok, sedangkan sisanya berhamburan ke berbagai arah karena Reaper sudah mengepung. Saat akan pergi ke tempat yang lebih aman, Victor malah merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa lemah dan ternyata dia kembali tersadar dari komanya. Victor kembali teringat semua kejadian yang telah dialaminya. Pada saat itu, Victor sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat yang akan merealisasikan desain arsitek buatannya. Victor diantar oleh mantan kekasihnya yang ternyata dia adalah Fly. Fly merasa curiga ada orang yang dengan mudah menerima desain arsitek begitu saja. Sehingga sebelum pergi, Fly memberikan alat kejut untuk berjaga-jaga. Setelah masuk ke dalam sana, ternyata pemilik tempat ini adalah Yan. Dia adalah seorang ilmuwan yang percaya bahwa kehidupan di dunia koma lebih baik dibandingkan dunia nyata. Inilah alasan Yan menyetujui desain kota buatan Victor, karena Yan ingin Victor bergabung membangun kota harapannya. Tapi saat itu Victor berhasil melarikan diri. Setelah berhasil keluar, sayangnya mobil mereka tertabrak, dan saat itu juga Victor dan Fly dibawa kembali masuk ke dalam laboratorium. Victor akhirnya kembali bertemu dengan Yan, yang sama-sama tersadar juga. Yan menjelaskan bahwa penelitiannya ini memang nekat, tapi di dunia sana bisa lebih baik. Buktinya saja, Victor bisa membangun suatu gedung hanya dengan cara tersendiri, tanpa harus menunggu permintaan klien. Yan berharap Victor bisa membantunya membangun kota aman untuk dunia koma, karena ketakutan terbesar di dunia koma adalah Reaper. Di dunia koma bisa jadi pelarian bagi mereka yang hidupnya sulit di dunia nyata. Contohnya saja Phantom. Dia sudah ingat apa yang terjadi kepadanya, tapi dia memilih tetap berada di dunia koma karena keadaan dunia nyatanya seperti ini. Sayangnya, Phantom diliputi rasa panik sehingga dia malah terkena serangan Reaper. Mendengar semua penjelasan Yan, Victor tetap tidak setuju dengan semua eksperimen itu. Yan pun mengancam akan membuat Fly terserang Reaper dengan mematikan saraf otaknya jika Victor tidak membantunya. Yan berjanji akan membebaskan Fly dan Victor jika Victor menyelesaikan proyeknya. Dengan berat hati, akhirnya Victor kembali masuk ke dalam dunia koma. Victor pun kembali terbangun di apartemennya, namun kini ingatannya baik-baik saja dan kemampuan sudah sangat hebat. Dia bisa langsung menemukan Fly dan yang lainnya. Victor sempat berusaha menyadarkan yang lainnya tentang rencana Yan, tapi mereka bingung dengan apa yang diucapkan Victor. Tidak lama, di belakang mereka muncul Yan yang langsung meminta Victor membangun proyeknya. Setelah berhasil terselesaikan dengan sangat megah, Yan mengungkapkan fakta tentang kehidupan Fly, Spirit, Tank, dan Astronom di dunia nyata. Mendengar fakta kehidupan mereka di dunia nyata yang tidak beruntung, Spirit, Tank, dan Astronom memutuskan untuk tetap di dunia koma. Tapi sayangnya, Yan tidak mengizinkan orang yang tahu fakta dunia nyata untuk tinggal di tempatnya. Yan ternyata meminta asistennya mematikan suplai oksigen. Hal itu akan membunuh mereka dalam 15 menit ke depan. Yang menghilang lebih dulu adalah Tank. Semuanya tentu saja panik. Victor memikirkan cara untuk bisa keluar dari dunia ini. Dia pun teringat dengan lubang mimpi yang dilarang dimasuki. Bisa saja itu sebenarnya jalan utama agar bisa kembali ke dunia nyata.
Victor, Fly, dan Astronom memutuskan kembali ke base camp. Sedangkan Spirit mengikhlaskan apa yang terjadi dengan dirinya. Saat Victor dan yang lainnya sampai di pintu bis, Astronom menyadari Reaper sudah memenuhi base camp. Mau tidak mau mereka mencari rencana untuk mengalihkan perhatian Reaper. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar Victor, mereka pun masuk ke dalam lubang mimpi. Tapi sayangnya bangunan yang diingat Victor berbentuk aneh. Dalam satu ruangan bisa bermacam-macam dimensi. Victor mengingat secara perlahan-lahan tapi dia tetap kebingungan karena semuanya tampak tidak sama. Astronom pun meminta agar rincian setiap ruangan diingat-ingat. Victor pun teringat dengan lukisan zaman Mesir kuno, dan benar saja dia menemukannya. Tapi saat itu juga Astronom sudah tidak bisa diselamatkan dan menghilang. Tidak lama terdengar suara Yen yang mencegah usaha Victor. Yen mengatakan bahwa dunia nyata dan dunia koma tidak ada bedanya. Sama-sama bisa merasakan ikatan emosi dan yang lainnya. Dia akan membuat dunia koma menjadi seperti dunia nyata. Untungnya saat keselamatan Victor terancam, muncul Phantom yang sudah berubah menjadi Reaper. Dia tidak menyerang Victor maupun Fly, melainkan memberitahu letak titik untuk bisa kembali ke dunia nyata. Saat cahaya mulai muncul, Victor melihat Fly yang mulai menghilang juga. Sesadarnya Victor segera menyadarkan Fly, dan untungnya Fly masih bisa diselamatkan. Victor dan Fly pun perlahan pergi keluar. Asisten Yen membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Victor kembali menjalankan aktivitasnya sebagai seorang arsitek. Walaupun masih kesulitan mendapat proyek besar, tapi setidaknya mereka mendukung dan menguatkan satu sama lain. Itu dia akhir cerita dari Koma. Aku apresiasi nih sama visual efek dari film Rusia ini. Patut diacungi jempol. Alur ceritanya juga unik, fresh. Oke deh, sampai jumpa lagi di video mau cerita selanjutnya. Kalau suka sama channel ini, jangan lupa subscribe dan buat ramai channel ini dengan cara share. Sampai jumpa lagi ya.